Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 124. Pokok bahasan 124 adalah kata ganti marfu terpisah jamak maskulin. Dulu kita sudah mempelajari kata ganti marfu terpisah mufrad. Juga sudah kita pelajari kata ganti marfu terpisah musanna atau jual. Pada edisi ini kita mempelajari kata ganti marfu terpisah jamak maskulin. Jamak dibatasi pada jamak maskulin dulu ya. Nanti kalau kita sudah mempelajari jamak feminin, baru kita pelajari kata ganti marfu terpisah jamak feminin. Oke, kata ganti marfu terpisah itu dinamakan dhamirur raf'il munfasil. Jadi perhatikan kata ganti marfu ya, bukan majrur. Munfasil, munfasil itu terpisah, maksudnya dia berdiri sendiri. Coba kita bandingkan kata ganti marfu terpisah mufrad, musanna dan jamak. Huwa itu kata ganti marfu terpisah mufrad. Huwa itu dia laki-laki. Hiya itu dia perempuan, anta engkau laki-laki, anti engkau perempuan, ana itu saya. Perlu dicatat bahwa kata ganti marfu terpisah ini itu digunakan sebagai mubtada. Digunakan sebagai mubtada atau subjek dalam jumlah ismiyah. Kalau huwa ditambah huwa, dia menjadi huma. Mereka dua orang laki-laki, itu musanna. Kalau hiya ditambah hiya, dia menjadi huma. Dua orang perempuan, itu musanna. Jadi mereka dua orang laki-laki dengan mereka dua orang perempuan itu sama. Kemudian anta plus anta itu sama dengan antuma. Antuma itu kalian dua orang laki-laki. Anti plus anti itu sama dengan antuma, kalian dua orang perempuan. Ana plus ana jadi nahnu. Jadi kita lihat, kalian dua orang laki-laki itu sama dengan kalian dua orang perempuan. Mereka dua orang laki-laki itu sama dengan mereka dua orang perempuan. Nah, sekarang kalau huwa tambah huwa itu jadi hum. Mereka banyak laki-laki. Ya, mereka banyak laki-laki. Kalau hiya tambah hiya itu nanti bukan hum, tapi hunna. Itu nanti ya. Jadi jamak kata ganti marfu terpisah jamak maskulin itu tidak sama dengan kata ganti marfu terpisah jamak feminin ya. Kalau anta plus anta itu antum ya. Antum itu kalian jamak laki-laki. Kalau anti plus anti itu beda lagi, antunna nanti ya. Nah, itu nanti. Kemudian ana plus ana itu nahnu. Kalau tambah lagi ana itu nahnu juga. Jadi kami dua orang laki-laki atau perempuan itu sama dengan kami jamak laki-laki perempuan. Gitu ya. Kemudian sekali lagi perlu disampaikan bahwa ini kata ganti marfu terpisah ini apapun bentuknya, apakah mufrad, musanna atau jamak, itu difungsikan sebagai mubtada. Nah, coba lihat ini. Kami guru, kami mubtada kan? Ya, kami mubtada. Kalian siapa? Kalian juga mubtada, ya. Nah, ini kalian seniman-seniman yang rajin, mubtada. Mereka penjahit-penjahit muslim, mubtada. Mereka orang Iran, mubtada semua itu. Jadi kalian ini orang-orang Islam yang jujur, ya. Seniman-seniman Mesir itu sampai kemarin. Jadi kalau kita tambahkan mereka seniman
terkenal misalnya ya. Terkenal. Nah, ini mereka ini kata ganti marfu terpisah. Kemudian nomor 6, kelakuan pendatang-pendatang itu tidak baik. Nah, jadi ini seniman-seniman Mesir itu sampai kemarin ini jumlah fi'liyah ya. Yang ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah oleh karena ada kata kerjanya. Ini juga fi'liyah, ini juga fi'liyah, ini juga fi'liyah. Ya, oke. Mari kita kerjakan. Kami guru-guru. Kami itu apa? Kami itu nahnu. Nih, ini yang difungsikan. Kata ganti marfu terpisah. Nahnu itu sebagai mubtada. Ya, nahnu guru. Nah, jelas gurunya itu jamak ya, mudarrisun. Nahnu mudarrisun. Nahnu mudarrisuna. Kami guru-guru ya. Kalian siapa? Ini kalimat tanya. Siapa itu man? Man ya. Man antum. Man antum. Kalian siapa? Ya, kalian siapa? Man antum. Jadi ini mubtada sebetulnya ya. Mubtada yang diletakkan di akhir. Nah, ini itu khabar ya. Man antum, jawaban yang mungkin nahnu muhandisun. Ya, nahnu muhandisun, nahnu muhajirun dan sebagainya. Oke, nomor 2, kalian seniman-seniman yang rajin. Kalian itu mubtada. Kemudian ini seniman-seniman yang rajin itu khabar. Oleh karena kalian itu kata ganti sebagai mubtada, kita gunakan kata ganti marfu terpisah. Kalian itu antum. Antum. Kalau kalian 2 orang antuma ya. Ini kalian jamak antum sebagai mubtada. Seniman itu fannan, fannanuna. Ya, fannanuna. Fannan jamaknya fannanuna, jamak mudzakkar salim. Fannanuna. Ya, fannanuna. Nah, ini kata benda, setelah kata benda ada lagi kata sifat, rajin. Rajin itu mujtahid. Nah, jadi jamak mujtahiduna. Antum fannanuna mujtahiduna. Antum fannanuna mujtahiduna. Antum fannanuna mujtahiduna. Ini sebagai apa? Sebagai khabar ya. Sebagai khabar. Nah, kalau kalian 2 orang, antuma fannanani mujtahidani. Kalau kalian 1 orang, anta fannan mujtahid. Anta fannanu mujtahid. Anta fannanun mujtahidun. Kalau 1 orang. Oke, berikutnya, mereka penjahit-penjahit muslim. Mereka itu apa? Mereka ini sebagai mubtada. Oleh karena itu gunakan kata ganti marfu terpisah. Hum. Ya, hum. Ini mubtadanya. Penjahit-penjahit khayatun. Khayatuna. Ingat penjahit itu khayatuna. Ini kata sifat ya. Kata sifat ini. Muslimuna. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai khabar. Hum khayatuna muslimuna. Mereka orang Iran juga hum. Orang Iran apa? Iraniyun. KSK ini. Iraniyuna. Hum Iraniyuna. Ini mubtada, ini khabar. Seandainya mereka itu jual bentuk 2, jadi mereka penjahit muslim. Mereka 2 orang. Huma khayyatani muslimani.
mereka orang Iran, huma Iraniyani, kan gitu ya. Seandainya seandainya dia laki-laki, seorang penyair muslim, khayyatun huwa khayyatun muslimun, ya. Huwa Iraniyun. Nah, gitu ya. Kalau hiya hiya penjahit muslim, khayyatatun muslimatun. Dia orang Iran, hiya Iraniyatun. Nah, begitu. Nomor 4, kalian orang-orang Islam yang jujur. Jadi kalian itu mubtada. Dia berdiri sendiri sebagai mubtada. Oleh karena itu dia terpisah. Jadi antum ini mubtada. Orang-orang Islam muslimuna. Nah, ini khabarnya. Yang berperan sebagai khabar itu ini kata benda. Jadi muslim itu bisa kata benda, bisa kata sifat, ya. Antum muslimuna, ya. Jujur itu sadiquna. Jadi kalau muslim itu kita anggap kata sifat, maka ini khabar pertama, ini khabar kedua. Antum muslimuna shadiquna. Tapi kalau ini kita anggap kata benda, antum muslimuna shadiquna. Ini kata benda, kata sifat, ya. Antum muslimuna shadiquna. Kalau kalian dua orang, antuma muslimani shadiqani. Ya. Kalau antuma itu dua orang perempuan, antuma muslimatani shadiqatani. Ya. Seniman-seniman Mesir itu sampai kemarin. Nah, ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata kerja, sampai. Ya, bagaimana rumus jumlah fi'liyah? Kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Ya. Subjeknya, coba lihat subjeknya. Seniman-seniman Mesir itu bukan kata ganti, ya. Kalau subjeknya bukan kata ganti, maka lihat jenis kelamin subjek itu. Kalau laki-laki gunakan fa'ala, kalau perempuan gunakan fa'alat. Tetapi kalau subjeknya itu kata ganti, munculkanlah fi'il kata kerja berdasarkan tasrif, ya, berdasarkan tasrif. Seniman-seniman Mesir itu sampai kemarin, wasala. Jadi kata kerjanya didulukan, wasala, ini kata kerja verb. Yang sampai siapa? Itu alif lam, ya, kita anggap, ya. Seniman-seniman al-fannanuna seperti ini. Nah, kalau seniman-seniman tanpa alif lam, fannanuna. Kalau dengan alif lam, al-fannanuna Mesir, KSK, al-misriyuna, ya, Mesir sebagai negara, Misru, KSK-nya Misriyun, ya, Misriyun, Misriyani, Misriyuna. Wasalal fannanun al-misriyuna kemarin, ams, ya, ams. Kemudian mereka itu seniman-seniman Mesir itu kan gitu kan, ini sebagai mubtada, ya, itu sebagai mubtada. Seniman-seniman terkenal, fannanuna sebagai khabar, ya, fannanuna. Masyhuruna,
Nah, kita sekarang bermain dalam bentuk ini, dalam bentuk jamak ini. Masyhuruna, ya, masyhuruna. Hum fannanuna masyhuruna. Ya, ini mubtada, ini khabar yang dijelaskan oleh kata sifat masyhuruna. Oleh karena itu di samping khabar dia juga man'ut. Man'ut, kemudian masyhuruna itu na'tun. Ya, masyhuruna itu na'tun. Kita lanjutkan. Nomor 6. Nomor 6. Kelakuan pendatang-pendatang itu tidak baik. Ini kalimat negatif. Oleh karena di situ ada kata tidak. Baik di sini itu kata kerja, ya. Hasuna. Baik di situ kata kerja hasuna. Jadi kita lihat ininya, subjeknya kelakuan. Kelakuan itu fi'lun, ya. Fi'lun itu laki-laki. Kalau begitu gunakan hasuna. Oleh karena kata kerjanya fa'ilnya kata ganti. Fa'ilnya itu laki-laki. Kalau fa'il perempuan hasunat, ya. Oleh karena tidak tambahkan ma di depan. Ma hasuna. Apa yang tidak baik itu? Kelakuan pendatang-pendatang itu. Jadi kelakuan pendatang-pendatang itu secara keseluruhan berperan sebagai subjek. Kalau kita lihat ini, kombinasi kelakuan pendatang-pendatang itu dia merupakan kombinasi antara kelakuan, itu kata benda, pendatang-pendatang itu kata benda. Ya. Ini kata benda. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Kelakuan itu fi'lun. Ya, dia berperan sebagai kata benda satu, dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Fi'lu. Kenapa fi'lu? Oleh karena dia berperan sebagai subjek. Ini verb. Subjek itu harus marfu. Kemudian kata benda dua itu harus majrur. Majrur, kemudian itunya itu kita sematkan di kata benda dua, alif lam, ya. Muhajirina. Al-muhajirina. Jadi ma hasuna fi'lul muhajirina. Kelakuan para pendatang itu tidak bagus. Tidak baik. Ya, pada waktu itu, pada waktu lampau, ya. Oleh karena hasuna itu fi'lul madin. Oke. Ma hasuna fi'lul muhajirin, ya. Mahasuna. Jadi kalau kalimatnya kita buat ismiyah, fi'lul muhajirina, kelakuan pendatang-pendatang itu, kemudian itu mubtada, khabarnya kita buat kata sifat dari hasuna, hasanun, ya. Kalau kelakuan para pendatang hasan. Jadi kalau kata sifat, dia bersifat stabil. Ya, sifatnya sudah seperti itu. Tapi kalau kata kerja dia dinamis, ya. Mungkin pada waktu itu sifatnya bagus, tapi setelah itu buruk, ya. Nah, itu beda antara kata kerja dengan kata sifat. Kemudian nomor 7, pemain-pemain itu sampai di kota ini hari ini. Ya, itu kalimat fi'liyah. Pemain-pemain itu kita anggap laki-laki, ya. Jadi kita gunakan wasala. Kalau perempuan wasalat. Wasala ini verb. Pemain itu la'ib. Perhatikan, la'ibun itu pemain. La'ibun. Ya, pemain itu la'ibun. Kalau bentuk jamaknya la'ibuna. Itu alif lam al-la'ibuna. Jadi wasala itu kata kerja yang sampai siapa? Yang sampai itu al-la'ibuna. Al-la'ibuna. Ya, al-la'ibuna. Ini subjek. Subjek dari kata kerja wasala. Wasala al-la'ibuna di kota ini ila. Ingat wasala itu padannya ila, ya. Pernah dalam edisi sebelumnya wasala itu kita padankan dengan fi, ya. Nah, itu koreksi ila.
wasalal la'ibuna ila kota ini hadhil Madinah, kota Madinah ya. Hadhil Madinah, hadhil Madinati, hadhil Madinati. Ya hari ini al-yauma. 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 Ya, wasalal la'ibuna ila hadhil Madinati al-yauma. Sekarang mereka sedang sibuk. Sekarang itu al-an, al-ana, ya mereka itu kata ganti marfu terpisah. Hum, dia berdiri sendiri. Ya perhatikan, dia berdiri sendiri sebagai mubtada. Sibuk itu sudah pernah dikenalkan masyghul. Nah, jadi mereka sedang sibuk. Hum mashghuluna. Al-an hum mashghulun. Mashghul itu sibuk ya. Ini khabar. Kalau saya sibuk, ana mashghul. Ana mashghulun. Kalau mereka dua orang sibuk, huma mashghulani. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, huma mashghulatani. Nomor 8, kelakuan guru-guru itu baik. Nah, sama dengan ini. Kelakuan pendatang-pendatang itu tidak baik. Dalam nomor 8, kelakuan guru-guru itu baik. Jadi baik itu kata kerja, dulukan. Hasuna. Hasuna. Ini kalimat positif, jadi tidak ada ma di depan. Kalau yang ini kalimat negatif. Oleh karena tidak ya. Oleh karena tidak. Jadi hasuna ini kata kerja. Kelakuan guru-guru itu fi'lul mudarrisin. Ya, fi'lul mudarrisin. Kalau kelakuan peran-peran itu fi'lul muhajirin. Ya, hasuna fi'lul mudarrisin. Mudarrisin. Hasuna fi'lul mudarrisina. Ya, mereka menolong pendatang-pendatang itu tadi, ya, menolong itu kata kerja, ya, kata kerja itu nasoro ya, nasoro. Coba lihat, mereka menolong pendatang-pendatang itu tadi, merekanya siapa? Guru-guru itu jamak ya, oleh karena di sini kita gunakan mudarrisin. Jadi mereka menolong untuk jamak itu belum kita pelajari. Belum kita pelajari. Kalau untuk dua orang, laki-laki sudah nasoro. Kalau dua orang perempuan, nasorota. Kalau kalian berdua nasorota, kalian berdua nasortuma. Laki-laki, perempuan juga nasortuma. Kalau kami menolong, nasarna, ya kan? Kalau kami menolong, nasarna. Tapi kalau mereka menolong, belum kita pelajari. Jadi ingat saja, mereka menolong itu nasaru. Nasaru. Ini tasrif baru ini. Nasaru, kemudian setelah waw ini kita tambahkan alif tambahan itu. Nasaru ini fi'il plus fa'il. Fa'il itu mereka. Merekanya mana? Ini, mereka ini. Waw di situ kata ganti ya. Kata ganti mereka. Kalau ini, la'ibuna, waw ini hanya tanda saja. Tanda bahwa dia itu marfu. Ya, waw di situ tidak punya arti apa-apa. Beda dengan waw di sini. Waw di sini mengandung makna mereka laki-laki telah menolong. Pendatang-pendatang itu sebagai objek ya. Al-muhajirina. Ini objek. Jadi ya di sini pun itu tidak mempunyai makna apapun ya. Dia hanya sebagai tanda bahwa al-muhajirina itu mansub karena dia berperan sebagai objek. Nasrul muhajirina tadi.
tadi anifan. Anifan ya, anifan. Oke, nomor 9, penjahit-penjahit itu membaca. Membaca ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata kerja membaca. Kemudian subjeknya bukan kata ganti, ya. Penjahit-penjahit itu bukan kata ganti itu. Untuk itu kita lihat untuk menentukan kata kerjanya ini, lihat jenis kelamin penjahit-penjahit itu. Kita anggap laki-laki ya. Kalau begitu gunakan fa'ala, qara'a. Jadi qara'a, qara'a. Nah, ini sebagai kata kerja. Siapa yang membaca? Penjahit-penjahit itu al-khayyatun, khayyat penjahit. Al-khayyatuna, ya kan? Al-khayyatuna. Ini sebagai apa? Ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Subjek harus marfu. Oleh karena itu kita gunakan al-khayyatuna. Jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim marfu ya. Kalau majrur atau mansub al-khayyatina. Di sini al-khayyatuna sebagai subjek, dia yang membaca, mereka yang membaca. Qara al-khayyatuna apa? Yang dibaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Nah, oleh karena dia berperan sebagai objek, qara al-khayyatuna al-Qur'ana. Di mana mereka baca Al-Qur'an? Fil masjidi, di masjid. Fil masjidi, fil masjidi. Kapan? Kemarin, ams. Kemarin, ams ya. Ams. Yang terakhir, Muhammad, Ahmad, dan Hamid adalah guru. Muhammad itu bertanwin. Muhammadun. Ya. Kemudian, dan, dalam bahasa Arab kita pakai dan ini. Wa, Ahmad itu tidak bertanwin. Ahmadu. Ahmadu, ini sudah mulai saya gundul-gundulin ini ya. Jadi yang saya beri harokat itu hanya harokat huruf akhir saja. Muhammadun. Jadi walaupun mim itu tidak diberi harokat, tapi kita bisa baca itu. Muhammadun. Tidak kita baca mihimmidun. Kan tidak kan? Muhammadun wa Ahmadu. Siapa lagi? Satu lagi. Wa Hamidun. Hamidun itu bertanwin ya. Wa Hamidun. Inilah subjeknya, mubtadanya. Ada apa dengan Muhammad wa Ahmad wa Hamid? Guru. Guru mudarrisun. Ini khabar. Mudarrisun. Mudarrisuna. Ini khabar. Mereka absen sekarang. Mereka absen sekarang. Hum. Ya. Absen itu apa? Absen itu dalam bentuk tunggal ghaib. Ghaib. Jamak ghaibuna. Hum ghaibuna. 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 Ini mubtada, ini khabar. Sekarang itu al-an. Hum ghaibuna al-an ya. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah, dua-duanya ismiyah. Oke, mari kita cek sepintas. Hum ghaibuna al-an, mereka absen sekarang. Betul kan? Mereka absen sekarang. Muhammadun dan Ahmad dan Hamid mudarrisun, adalah guru. Kemudian ini qara al-khayyatuna, penjahit-penjahit itu membaca Al-Qur'an fil masjid, di masjid ams kemarin. Ini hasuna, ada dua kalimat itu. Hasuna dalam bahasa Indonesia terjemahan kita mulai dari subjek ya, dari subjek, bukan dari kata kerja. Subjeknya itu fi'lul mudarrisin, kelakuan guru-guru itu hasuna, bagus. Kemudian nasaru, mereka menolong al-muhajirina, pendatang-pendatang itu tadi ya. Oke. Nomor 7, pemain-pemain itu sampai di kota ini hari ini.
Wasalal la'ibuna, pemain-pemain itu sampai ila hadhil Madinah, di kota ini al-yauma, hari ini. Kemudian ma hasuna fi'lul muhajirin, perangai atau kelakuan pendatang-pendatang itu tidak bagus. Nomor lima, wasalal fannanun al-misriyun ams. Seniman-seniman Mesir itu sampai kemarin. Ya. Kemudian hum fannanuna masyhuruna. Mereka adalah seniman-seniman yang terkenal. Ya. Nomor empat, antum muslimuna as-sadiquna. Kalian orang-orang Islam yang jujur. Ya. Kemudian nomor tiga, hum khayyatuna muslimuna. Mereka penjahit-penjahit muslim. Hum iraniyuna. Mereka orang Iran. Nomor dua, ini antum, kalian fannanuna mujtahiduna. Seniman-seniman yang rajin. Yang ulet, ya, yang rajin. Nomor satu, nahnu mudarrisun. Kami guru. Man antum. Kalian siapa? Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.